ini bertiga akan melakukan praktek coaching. Saya Desi sebagai observer. Silakan. Saya Endang Kustiani sebagai coach di sini. Dan saya Dia Utari Dewi sebagai coaching. Di sini kita akan praktek mengenai coaching, di mana coaching menjadi suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam penilaiannya di observasi, pertama adalah untuk penilaian bagaimana percakapan dalam coaching. Kemudian menanyakan kompetensi coaching apa saja yang ingin dikembangkan, menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, menanyakan indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan. Kemudian pada saat observasi mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan CGP melakukan coaching yang bebas dari penilaian dan asumsi. Kemudian pada saat pasca percakapan menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan. Kemudian yang ketujuh, menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. Yang kedelapan, menanyakan kompetensi yang ingin dikembangkan. Nah, baik ibu-ibu semuanya, dalam praktek coaching kita hari ini, yang pertama adalah kita dalam praktek ini yang pertama harus memperlihatkan kompetensi coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang diukur. Kemudian dengan menggunakan TIRTA, ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan tanggung jawab. Bagaimana ibu-ibu bisa? Ya, insya Allah. Siap. Dipersilakan Ibu Endang dan Ibu Dia. Baik, terima kasih Bu Desi. Nah, Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam. Ya, Bu Endang, ini nih tahun ajaran baru ini kan sangat penuh tantangan nih Bu Endang ya. Dengan kurikulum merdeka yang baru, kemudian anak-anak yang wah luar biasa karena 2 tahun kita pandemi dan mereka kembali bersekolah, semangat mereka untuk bersekolah itu luar biasa dan pola belajar mereka itu, karakter mereka itu sangat berbeda-beda. Nah, kebetulan Bu Endang, tahun ajaran ini saya memegang kelompok baru Bu Endang. Jadi kelompok baru ini di dalam satu kelas ini ada 13 anak. Ada salah satu anak saya Bu Endang yang memang saya perhatikan ini dia punya sosial emosional yang bagus. Cuman terkadang dia anaknya cenderung pendiam. Jadi sebelum pembelajaran di awal tahun ajaran baru, kedua orang tuanya sempat berkonsultasi bahwa si anak ini memiliki suatu penyakit dan dia mengkonsumsi obat selama 5 tahun atau 4 tahun nanti seusia dia sekarang. Jadi dari 2 bulan sampai sekarang. Nah, itu mungkin memberikan efek perkembangan ya, terutama dalam fisik motoriknya dia. Nah, ketika dia saya suruh untuk murojaah, untuk bercerita, itu cenderung tidak mau dan hanya diam saja. Jadi saya ingin menggali dan meningkatkan rasa percaya dirinya dia Bu Endang, sehingga dia mau mengikuti apa yang saya berikan. Contohnya ketika murojaah dia mau mengikuti, ketika dia mengaji dia mau mengikuti, tapi pada kenyataannya dia tidak mau. Dia tipe anak yang tidak mau gurunya itu ingin memberikan dia arahan tapi dia tidak mau mengikuti.
mengikuti, sehingga dia cenderung dengan keinginannya. Ketika kita tidak menyuruhnya, dia akan dengan sendirinya ngomong gitu. Dan ketika kita bercerita, dia memang memperhatikan tapi tidak mau memberikan apa ya, misalnya kita memberikan pertanyaan, dia tidak mau menjawab ataupun mengulang kembali. Nah, ketika sudah kita tidak bercerita, kita dengan kegiatan yang lain, nah dia asik sendiri, kemudian dia mencoba, oh ternyata cerita itu seru ya, dia ke pojokan, dia lihat sendiri buku itu. Nah, sebenarnya dia tuh punya potensi, tapi sampai sekarang ini saya tuh belum bisa membangkitkan rasa percaya dirinya dia, Bu Endang. Menurut Bu Endang bagaimana ya, apa yang harus saya lakukan, Bu Endang, untuk membangkitkan rasa percaya dirinya dia, sehingga dia itu menjadi anak yang percaya diri dan bisa tampil di depan teman-temannya seperti itu, Bu Endang. Oke, baik Budi ya. Tadi itu kalau saya simpulkan dari cerita dari Budi ya adalah tentang perkembangan fisik motoriknya yang masih kurang gitu ya. Iya, betul, Bu Endang. Bahasa ekspresifnya dia yang masih kurang. Benar sekali, Bu Endang. Ketika dia murojaah dan bercerita atas perintah ibu gurunya masih belum mau. Tetapi kalau inisiatif dia bercerita sendiri, secara dia sendiri tanpa diberitahu gurunya, dia mau. Nah, kalau dari cerita dari Budiah tadi, mungkin masalah penilaian gitu ya. Kalau kita berbicara masalah penilaian, sejauh mana sih penilaian itu menurut Budiah kalau tentang anak bahasa ekspresif itu, apakah hanya sebatas murojaah atas perintah guru atau sesuai dengan kemauan dia? Iya. Kalau untuk penilaian saya itu dengan perkembangan anak ya, Bu Endang. Jadi ketika anak sudah mulai mau untuk mengikuti pembelajaran dan indikator yang ingin kita capai, itu saya udah ada minat, Pak, Bu Endang. Nah, tapi untuk peningkatannya itu masih belum sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Jadi indikatornya itu masih di bawah bimbingan guru. Nah, saya itu ingin dia itu bisa tampil di depan teman-temannya, mengekspresikan bahasanya dia, bagaimana dia bercerita. Soalnya teman-temannya itu belum pernah mendengar dia itu mau untuk mengajar ataupun bercerita di depan teman-temannya. Dan ketika giliran bercerita pun dia belum mau. Iya. Berarti yang sesuai dengan cerita tadi yang ditingkatkan memang rasa percaya diri. Dirinya. Sejauh mana usaha Budiah dari yang awalnya tadi, bahkan awalnya kalau saya dengar nggak mau, terus semakin kesini dia sudah mau bercerita walaupun tanpa instruksi dari guru, dia bercerita sendiri. Sejauh mana nih usaha itu? Iya, Bu Endang, saya pertama untuk dia mulai menyukai ataupun ingin mengenali huruf-huruf hijaiyah ataupun murojaah itu, saya menggunakan kartu-kartu, Bu Endang. Jadi kartu-kartu apakah dia itu tertarik dan minatnya itu ada, itu mulai saya amati sedikit muncul. Nah, dia ternyata dari yang saya buat yang kemarin itu polos tidak berwarna, ini saya ganti dengan yang berwarna. Kemudian gambar-gambar yang ini memakai seperti flip chart gitu, dia sudah mulai sedikit tertarik. Nah, waktu itu pernah sesekali Bu Endang saya itu menggunakan tayangan berupa video audiovisual ya, menggunakan slide. Dan dia rasa keingintahuan dan ininya sudah mulai timbul. Nah, pada saat itu ketika saya bercerita, dia mendengarkan. Nah, setelah saya selesai bercerita, teman-temannya juga saya bertanya, ini tentang cerita apa? Oh, teman-teman cerita ini. Dan setelah selesai dia mulai mendekat, itu tadi ini ya, itu enggak. Nah, jadi sedikit mulai ada gitu. Dan itu cuma saya sesekali waktu itu cuma satu kali, Bu Endang, satu kali dalam sepekan. Nah, ini terkadang moodnya anak ini, namanya Raya, anak perempuan ini Raya, jadi
masih harus dibangun lagi itu. Kalau saya dengarkan kembali tadi media gitu ya, sebagai penunjangnya dia sudah bertambah rasa percaya dirinya berkaitan ada media. Seberapa sering tadi menampilkan media itu tadi? Iya, mungkin dalam sepekan ini hanya sekali. Nah, kalau kita lihat secara persentase dalam sekali saja dia ada peningkatan. Nah, kalau kita lihat sekali saja dia ada peningkatan loh, berarti gimana menurut Bu Dia? Mungkin akan saya tambah lagi ya Bu Endang ya untuk frekuensinya itu, atau akan mungkin untuk lebih saya tingkatkan lagi variasi media pembelajarannya Bu Endang. Mungkin seperti itu ya Bu Endang ya. Tadi komitmen nih seberapa sering akan ke depannya nih. Nah, kalau tadi akan medianya akan divariasikan, terus secara frekuensi waktu penyampaian kalau satu pekan sekali akan ada komitmen baru. Ya, mungkin akan saya tingkatkan lagi frekuensinya, dan mungkin saya akan memberikan ini nih tambahan buat orang tua secara komunikasi mungkin yang Bu Endang ya. Jadi dibantu juga untuk di rumah selain di sekolah. Jadi sehingga anaknya bisa lebih muncul rasa percaya dirinya. Kira-kira kapan akan mengkomunikasikan dengan orang tuanya? Ya, insya Allah sih Bu Endang kalau misalnya sepulang anak-anak sekolah mungkin beberapa waktu bisa saya sembari berdiskusi ataupun ngobrol-ngobrol ringan sepulang sekolah, mungkin bisa Bu Endang, ataupun saya bisa menjadwalkan untuk sepekan 2 kali seperti itu. Iya ya Bu Endang ya, mungkin itu juga bisa menjadi sebuah solusi bagi saya untuk menambah kekreatifan saya juga ya, supaya anak-anak yang tadinya si Raya itu kurang percaya diri jadi lebih percaya diri dengan media pembelajaran yang beragam, kemudian komunikasi dengan orang tua juga akan saya tingkatkan. Wah, saya jadi terinspirasi nih Bu Endang, Masya Allah. Terima kasih banyak nih Bu Endang. Kira-kira siapa nih yang membantu untuk sekedar reminder nanti untuk Bu Dia, untuk mengingat siapa nih yang teman mungkin yang bisa untuk mengingatkan tentang planningnya Bu Dia ini? Mungkin rekan sejawat saya yang satu kelas, karena kami berdua kan di kelas. Jadi mungkin saya akan seperti ini kita harus saling support, dan kita harus bisa meningkatkan potensi anak-anak kita nih yang beragam di kelas. Terima kasih Bu Endang, masukannya luar biasa, Masya Allah. Semoga yang menjadi planning Bu Dia ke depannya bisa terlaksana dan penilaian-penilaian bisa juga sesuai dengan ekspektasi yang Bu Dia ini. Masya Allah. Terima kasih Bu Endang ya. Sama-sama Bu Dia. Wah, kayaknya sudah sore ini Bu Endang, saya harus pamit dulu. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Dia. Masukan dan coachingnya hari ini Bu Endang. Kita pamit dulu Bu Endang ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang dan Bu Dia. Baik, hari ini sudah selesai untuk coaching. Ada beberapa yang mungkin sebagai observer saya harus memperkuat lagi dari kompetensi coaching. Di sini ada kehadiran penuh sebagai coach. Bu Endang memberikan respon-respon dari mimik, kemudian ada respon-respon seperti seperti itu ya. Kemudian juga tatapan mata yang terus kepada coaching gitu, pada coaching, di mana itu menjadi sebuah kehadiran penuh bagi pada saat proses coaching. Kemudian menjadi pendengar aktif. Nah, ketika menjadi pendengar aktif, Ibu Endang sudah memberikan respon-respon, kemudian juga membuat kesimpulan dari banyaknya masalah yang sudah diceritakan oleh Ibu Dia.
Kemudian juga Ibu Endang mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti apa yang ingin ditingkatkan dari kegiatan atau media pembelajaran yang ingin dilakukan oleh Ibu Dia. Kemudian juga dari Tirta tujuan. Nah, di sini Ibu Endang juga sudah menyebutkan mengenai tujuan, di mana dari kesimpulan yang dia sampaikan sudah sudah menanyakan apa yang diharapkan. Kemudian dari identifikasi ada keinginan dari Ibu Dia untuk meningkatkan media pembelajaran. Apa saja rencana aksinya? Di sini adalah Ibu Dia ingin melakukan jumlah frekuensi dalam penggunaan media pembelajaran yang mungkin dilakukan secara 2 kali dalam sepekan. Kemudian secara tanggung jawab, Ibu Dia memiliki komitmen untuk melakukan atau memperbaharui dan memperbanyak media pembelajaran, bahkan mengajak rekan sejawatnya yang ada di kelas untuk bersama-sama mengingatkan melakukan media pembelajaran. Nah, Ibu Endang dan Ibu Dia, dari tadi kita dari prasupervisi saya sudah menyampaikan mengenai rubrik-rubrik penilaiannya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah di pasca percakapan, apa yang dilakukan coaching untuk menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Kira-kira gimana Ibu Dia? Iya, terima kasih Bu Desi untuk pencapaian coaching tadi ya Bu. Saya merasa semangat saya tuh bangkit lagi, jadi tergali lagi apa yang saya ingin kembangkan di dalam diri saya, yaitu saya harus bisa menjadi sosok orang yang kreatif dalam meningkatkan untuk pembelajaran buat anak murid saya dengan pola belajar yang berbeda-beda dan karakter yang berbeda, termasuk untuk tipe anak yang kurang percaya diri. Apakah sesuai dengan profil pembelajarnya? Iya, insya Allah sudah sesuai Bu Desi ya. Kemudian kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Ya, yang ingin saya kembangkan kompetensi dalam diri saya. Yang pertama yaitu mengembangkan diri saya bagaimana untuk berinovasi di dalam pengajaran, dan kemudian menjadi guru yang kreatif, kemudian yang memberikan semangat dan juga pembelajaran yang berpihak kepada anak. Sekarang untuk Ibu Endang, yang ingin saya tanyakan adalah pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, kira-kira apa yang Ibu Endang? Tercapai apa yang menjadi harapan Bu Dia tadi. Jadi Bu Dia tadi mengharapkan muridnya itu mempunyai rasa percaya diri. Yang Bu Dia lakukan sudah dilakukan gitu ya. Hanya saja mungkin intensitasnya. Jadi tadi sudah ketemu jawabannya, yang diinginkannya sudah ketemu, yaitu tentang frekuensinya akan ditambah. Kemudian kira-kira untuk kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada saat proses coaching tadi? Kompetensinya saya sebagai coach, pastinya saya ingin mempunyai pertanyaan yang lebih berbobot lagi nih. Ketika saya mempunyai pertanyaan yang lebih berbobot lagi, insya Allah akan tergali lagi potensi yang ada di dalam diri Dia. Baik Ibu Endang dan Ibu Dia, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bu Desi. Baik, sekian untuk kegiatan praktek observasi dalam proses coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.